wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Yang saya hormati Ibu Verina Fatma selaku dosen mata kuliah Public Speaking. Pada siang hari ini, saya Lucky Febri Andriawan selaku pembicara mengucapkan terima kasih banyak bagi rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Hadirin yang saya hormati, siang ini saya akan membicarakan tentang dampak film bagi remaja. Siapa sih yang saat ini nggak suka menonton film? Pasti kalian semua suka menonton film kan? Ditambah pandemi seperti ini, pasti banyak dari kalian yang menonton film untuk mengusir kebosanan. Di Indonesia banyak sekali film yang mengajarkan tentang edukasi. Kali ini saya akan membahas film yang sempat viral di media sosial kemarin. Kalian pasti tahu, film Dua Garis Biru yang diperankan oleh Angga dan Zara JKT48. Pasti kalian tahu ya, munculnya film ini banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat tentang sex education. Hal ini ditakutkan akan berdampak buruk bagi remaja. Padahal film ini memberikan hal positif bagi remaja tentang sex education. Oleh karena itu, pembicaraan kali ini kita akan kupas tuntas di dampak film Dua Garis Biru bagi remaja. Dalam dunia perfilman banyak sekali genre yang disajikan. Ada horor, komedi, romance, dan action. Penonton disuguhkan dengan berbagai genre yang mereka sukai. Nah, dalam film juga pasti mempunyai batasan usia untuk menonton. Ada yang 13+, 17+, dan 21+. Batasan ini sebagai patokan apakah kita sudah boleh menonton atau belum. Karena pasti ada adegan yang belum diperbolehkan ditonton pada umur-umur tertentu. Kali ini saya akan membahas tentang film Dua Garis Biru. Film yang diperankan oleh Angga dan Zara memiliki batasan usia menonton mulai dari 17+. Nah, film Dua Garis Biru sempat viral di kalangan masyarakat karena banyak yang menganggap film ini tidak pantas ditonton oleh anak remaja. Padahal film ini mengajarkan tentang sex education yang penting bagi anak remaja. Sex education seringkali dianggap tabu oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Saya akan menceritakan sedikit latar belakang film Dua Garis Biru. Dalam film ini mengisahkan percintaan anak muda yang banyak dipenuhi dengan canda serta romansa anak sekolah. Namun, hal itu sirna digantikan dengan rasa takut saat pemeran wanita yang bernama Dara hamil. Semua dukungan yang diberikan keluarga berganti dengan kekecewaan semenjak orang tua mereka merasa gagal dalam mendidik anaknya. Dara dan Bima kemudian dihadapkan dengan hal yang sebelumnya tak pernah terbayangkan di pikiran mereka. Menjadi orang tua di usia muda. Bayangkan saja, anak usia 17 tahun harus menghadapi ujian yang seharusnya tidak terjadi. Dan mau tak mau mereka pun harus bertanggung jawab atas hal yang mereka perbuat. Nah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Sejumlah pihak menilai film ini melegalkan kebebasan dalam berpacaran. Banyak pikiran masyarakat yang belum terbuka tentang sex education. Saya mengutip dari buku yang dituliskan oleh Sumaji tahun 1981. Dalam bukunya menuliskan, pendidikan seks di Indonesia sebenarnya sudah ada, namun bersifat tradisional. Bahkan boleh dikatakan kolot. Dari sini kita menyadari sedikit sekali orang tua yang mengajarkan tentang sex education kepada anak mereka.
Karena balik lagi, hal seperti itu masih dianggap tabu dan negatif. Padahal pendidikan seks untuk remaja itu sangat penting loh. Orang tua seharusnya mengajarkan pendidikan seks sejak anak beranjak dewasa agar pikiran mereka terbuka tentang hal tersebut. Menurut data dari WHO menyebutkan bahwa kasus kehamilan pada remaja tidak pernah sederhana. Ini berkaitan dengan kemiskinan, ketidaksetaraan gender, kekerasan, kurangnya pendidikan, dan kegagalan institusi melindungi perempuan hamil di usia remaja. Saya akan menjabarkan mengapa penting untuk kalian para remaja. Saya memiliki data yang saya kutip dari situs web resmi BPS atau Badan Pusat Statistik bahwa kasus angka kelahiran pada perempuan di bawah umur pada tahun 2017 dengan klasifikasi daerah perkotaan dan daerah pedesaan terdapat 24% daerah perkotaan dan 51% daerah pedesaan. Artinya, di daerah pedesaan banyak sekali remaja yang melakukan hubungan badan di usia masih di bawah umur. Pasti ada faktor penyebab nih. Bisa jadi 1. Kurangnya sosialisasi orang tua ke anak tentang sex education. 2. Kurangnya pengawasan terhadap anak. Yang ketiga, kurangnya kedisiplinan kepada anak. Dan yang keempat, bisa jadi karena kemiskinan. Efek yang akan terjadi jika remaja tidak diajarkan tentang sex education. Pengetahuan yang kurang tentang seks mempermudah pelaku kejahatan memanipulasi, mencegah perilaku seks bebas, dan kehamilan tidak diinginkan. Contoh edukasi yang ditampilkan pada film ini adalah peran gender untuk laki-laki, di mana asumsi laki-laki harus menjadi pemimpin yang berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Itu merupakan gambaran apa yang mereka perbuat, tidak lari dari masalah. Mereka tidak menggugurkan janin dan malah mempertahankan sampai bayi yang dikandung lahir. Banyak sekali dampak positif yang ada di film ini. Berikut. 1. Bagi remaja, pendidikan seksual yang dianggap tabu tersebut menjadi suatu hal yang harus diperkenalkan kepada remaja. 2. Film ini memberikan kesimpulan bahwa karena remaja yang minim informasi mengenai hubungan badan di usia muda akan berdampak buruk bagi remaja masa depan mereka. Yang ketiga, mereka seolah menganggap sepele hal tersebut, dan dalam film ini dapat menggambarkan untuk penonton khususnya remaja sebab akibat apa yang akan terjadi jika melakukan hal yang semestinya belum boleh dilakukan. Sebenarnya dari film ini kita tidak belajar bagaimana melakukan seks ya. Jadi perlu diluruskan lagi. Dalam film ini kita jadi tahu melakukan seks bukanlah perkara hamil atau tidak, tapi juga menyangkut masa depan, cita-cita, harapan orang tua, dan kesiapan mental serta fisik kita. Sebagai remaja harus mengetahui hal ini, sehingga nantinya tidak melakukan kesalahan hanya karena mengira hidup tanpa belajar itu baik-baik saja. Seorang anak merupakan harapan bagi orang tua. Kalian, jika melakukan kesalahan yang besar, orang tualah yang lebih sakit hatinya. Mulai dari sekarang, kalian jangan pernah malu untuk belajar mengenai sex education. Dari film ini banyak sekali pelajaran kehidupan yang dapat kita ambil, dan banyak sekali makna yang tersirat di dalamnya. Semua yang berhubungan dengan seks, jangan kalian anggap sebagai hal yang tabu ya. Teruntuk hadirin yang berbahagia,
Saat ini kita sudah di penghujung pidato tentang dampak film Dua Garis Biru bagi remaja. Ringkasnya ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam pembicaraan kali ini. Yang terpenting sebagai remaja, kalian harus open-minded tentang persoalan pendidikan seks. Sebab saat ini modus-modus kejahatan semakin marak. Jangan sampai kalian menjadi korban modus pelecehan. Nilai yang dapat kita ambil dari film Dua Garis Biru agar kalian lebih mengerti dan waspada dari dampak buruknya seks bebas yang marak di kehidupan saat ini. Lalu lebih bisa terbuka terhadap orang tua jika ada permasalahan. Jangan menganggap pendidikan seks itu sebagai hal yang tabu, karena di balik itu semua ada dampak yang baik untuk kita. Hadirin yang saya hormati, semoga apa yang saya sampaikan siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian pidato yang saya sampaikan. Semoga kalian selalu sehat di situasi pandemi saat ini. Jaga terus kesehatan kalian. Saya Lucky Febri Anggriawan selaku pembicara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.